Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Sekretaris Dekan, kemudian staf keuangan di masing-masing fakultas dan unit yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bermuwajahah dalam forum yang insya Allah penuh berkah dalam rangka kegiatan pelatihan bidang keuangan bagi tendik pengelola keuangan di lingkungan Unisula. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita semua, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini agendanya adalah pertama adalah pengarahan dari Pak Rektor, tapi Pak Rektor berhalangan hadir karena dalam waktu yang bersamaan undangan baru kemarin sore ada acara penguji Kang ya, uji dokter atau apa, diwakilkan sama Pak WR2, kemudian nanti dilanjutkan dengan pelatihan bagi tendik. Itu nanti pematerinya adalah saya sendiri, kemudian yang sesi berikutnya adalah Pak Edi selaku Kepala SPI Unisula, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, pengantar kegiatan ini sebelum Pak Wirdo nanti mengasih pengarahan, kenapa kemudian Pak Dekan, Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan semua tendik diundang. Ini karena urgennya bidang keuangan di mana selama ini selalu terjadi perdebatan, bahkan perdebatan itu seringkali sampai ke Pak Rektor bahwa ada istilah dropping selama ini susah dan lain sebagainya. Di sisi lain saya selaku Kepala Biro Keuangan yang selama ini melakukan evaluasi terhadap proses penganggaran menyadari bahwa kesalahan ini tidak serta-merta hanya yayasan. Kita berulang kali berdebat di sana, tetapi ada 3 syarat yang ditetapkan yayasan dan itu berulang kali pada saat rapat koordinasi bidang keuangan selalu saya sampaikan bahwa 1, penerimaan pembayaran mahasiswa itu hal yang mutlak menjadi dasar pertama yayasan dalam memberikan dropping. Kemudian yang kedua, saldo kas dan bank yang dibuktikan dengan pelaporan kas dan pelaporan saldo bank setiap bulannya, jika itu terjadi keterlambatan dan atau saldonya menunjukkan angka yang material, maka ini menjadi sesuatu yang menjadi alasan yayasan tidak melakukan dropping. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan LPJ, laporan pertanggungjawaban, itu juga sering kali terjadi. Kita selalu menyampaikan bahwa per tanggal 15 dan per tanggal 30 kita melaporkan ke yayasan. Dan sering kali itu saldo kasbon atas LPG yang disampaikan oleh fakultas seringkali jumlahnya belum memenuhi syarat untuk dropping. Nah, 3 alasan itulah yang kemudian panjenengan selalu dekan dan atau mungkin wakil dekan atau sekretaris dekan itu atau kepala unit harus memahami itu semua bahwa itu menjadi sangat penting. 3 hal itu nanti yang insya Allah Pak WR2 akan menyampaikan pengarahannya, termasuk bagaimana nanti strateginya biar itu semua itu bisa dicapai dalam waktu yang tepat, waktu pelaporan yang tepat, pelaporannya benar dan lain sebagainya. Nanti kemudian untuk tendiknya akan kami kasih materi sehingga itu bisa mensupport Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Sekretaris Dekan dan Kepala Unit untuk efektivitas dropping. Ketika dropping sudah berjalan efektif, insya Allah semua kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan ini bisa tercapai, bisa terjalankan dengan baik. Mungkin pengantarnya demikian. Untuk acara selanjutnya adalah kami mohonkan pengarahan dari Bapak Wakil Rektor 2. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim tanpa ada suatu halangan apapun, dan semoga nanti sampai acara pembukaan ini selesai dan nanti untuk tendik dilanjutkan tendik untuk pelatihan sampai akhir bisa terlaksana dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak, Ibu Dekan, Wakil Dekan 2, Sekretaris Dekan, Ketua Biro, Lembaga, dan Unit yang kami hormati, yang telah bersedia meluangkan waktunya di pagi hari ini, ya. Dan saya juga mohon maaf apabila waktunya terlambat kurang lebih 30 menit dari undangan yang berjalan, ya. Dan ini juga menjadi catatan bagi Pak Edi supaya nanti ke depannya bisa lebih tepat waktu dan sebagainya. Yang kedua, saya hormati pada pengelola keuangan di fakultas, lembaga, biro, dan unit, ya, yang juga pagi-pagi sudah berkenan hadir pada hari ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kabiro Keuangan bahwa Pak Rektor pada pagi hari ini tidak bisa menghadiri membuka acara ini dikarenakan pada waktu yang berbarengan beliau ada tamu dari UNS ke kita, sehingga pada kemarin malam beliau mendisposisikan kepada saya dan beliau menitip pesan memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menemui Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus secara pribadi saya mohon izin untuk memberikan sambutan pada acara bimbingan keuangan terkait dengan laporan kas dan laporan buku kas serta SPD. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa kegiatan pelatihan bidang keuangan bagi pengelola keuangan ini merupakan kegiatan yang sangat berarti sebetulnya bagi salah satu kelancaran dalam pelaporan keuangan, khususnya laporan bank, laporan kas maupun SPJ terkait dengan realisasi anggaran yang sudah berjalan selama ini. Tadi juga sudah disampaikan kenapa dekan, pimpinan unit, biro maupun lembaga diharapkan untuk hadir pada acara pembukaan ini oleh Pak Rektor. Tidak lain adalah ini pengalaman beliau sendiri pada saat menjadi dekan, ketika ada informasi-informasi yang terkait dengan keuangan dan beliau dekan tidak diundang, yang diundang wakil dekan 2 beserta stafnya. Ketika lain waktu pimpinan universitas memberi informasi kenapa fakultas ini terlambat, kenapa beliau tidak bisa menjawab apapun karena memang informasi itu tidak nyampe kepada pimpinan fakultas. Oleh karena itu diharapkan dekan, pimpinan unit, lembaga, dan biro dengan adanya ini informasi yang nanti akan disampaikan itu paling tidak bisa memahami sebetulnya persoalan kita adalah yang tadi disebutkan bahwa terkait dengan
laporan bank, laporan kas yang memang menurut surat keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung nomor 14 bulan Februari tahun 2022 terkait dengan pengesahan RKAT murni ya, atau kalau Unusila bilangnya adalah edisi pertama gitu ya. Kalau kita di pemerintahan murni dan perubahan. Itu di dalam ketentuan umumnya ya. Di ketentuan umumnya di pasal 5 itu di nomor 5 ya, dijelaskan bahwa memang fakultas, prodi, jurusan, unit ya, unit-unit di Unisula wajib membuat laporan bank, laporan buku bank kepada rektor, tembusannya kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung per tanggal 10 setiap bulannya. Nah, setiap bulannya. Ini yang kita ketahui bersama bahwa laporan kas bank ini menjadi salah satu item di dalam yayasan mencairkan, atau bahasa Anda, bahasa kita seringnya bahasa dropping ya, segala macam. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya harapkan kerjasamanya dari fakultas, universitas agar laporan-laporan ini bisa kita buat, kita catat dan kita laporkan ya, maksimal itu adalah tanggal 10. Akan lebih baik sebelum tanggal 10 sehingga nanti di Biro Keuangan itu bisa merekap ya. Kadang-kadang yayasan minta rekapan semua fakultas, semua unit tentang terkait dengan laporan bank, laporan buku kas ini sebagai mereka dasar untuk mencairkan itu. Walaupun masih ada lagi terkait pencairan ini adalah saldo kasbon SPJ itu yang di bawah untuk operasional 5% ya. 5% itu juga pengembangan 25%, balance 15%. 25% juga. Ya, ini juga mohon perhatian teman-teman di fakultas untuk bisa kita bersama-sama bersinergi untuk memenuhi itu semua. Ini pengalaman aja untuk bulan Mei ya, laporan kas bulan Mei ya, ada yang baru kemarin tanggal 14 mengirimkan, ada juga yang belum mengirimkan unit-unit lembaga maupun biro ya. Ini memang menjadi persoalan kita bersama. Saya harapkan dengan adanya pertemuan ini, pelatihan ini, kita bisa ke depan akan lebih baik ya, sehingga persoalan pencairan ini kita pikirkan bersama-sama, tidak hanya kita menuntut kepada yayasan, pada Pak Rektor ya, tapi kita juga harus bersama-sama mentaati apa yang sudah disepakati atau dibuat oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Dan diharapkan juga pelatihan ini bisa menyamakan format baku ya, terkait dengan laporan bank, laporan kas di seluruh fakultas, unit, biro dan lembaga ini sesuai dengan standar akuntansi yayasan kalau bisa seperti itu Pak Edi. Kan standar akuntansi yayasan itu sudah ada sebetulnya. Itu yang harus bisa kita bakukan, karena ini juga Pak Rektor sering ngeluh, ini kok laporan kas kok formatnya kok macam-macam ya. Tolong bisa dilakukan suatu pelatihan sehingga format itu menjadi baku dan bisa sama dan sesuai dengan standar akuntansi. Seperti itu. Ya. Di samping itu juga memang dekan dan jajarannya mungkin nanti
juga perlu diperhatikan di samping sektor anggaran belanja, ya. Kita seringnya memang nyorotinnya anggaran belanja terus ya. Memang belanja itu memang enak, begitu ya, Pak Dekan Hukum nggih. Ini adik saya yang saya banggakan ya. Ada juga yang namanya sektor anggaran pendapatan, penerimaan kita, yang di situ juga sudah kita mentargetkan bulan ini berapa persen sampai semester nanti berapa persen harus direalisasikan. Yang ini kadang-kadang kita lupa ya, bahwa kita masih ada satu lagi namanya anggaran realisasi pendapatan, yaitu dari DPI, UKT, penerimaan mahasiswa, itu yang pokok. Di luar itu ada penerimaan di luar mahasiswa ya, dari hibah, dari segala macam, yang itu juga harus kita upayakan bisa memenuhi target penerimaan. Karena kalau target penerimaannya sudah sesuai, nanti anggarannya belanja kita minta sesuai dengan perencanaan, insya Allah itu bisa dicairkan dengan asumsi-asumsi tadi, kasbonnya sesuai dengan aturan pemerintah, aturan yayasan, maaf saya sering ke pemerintah, terus aturan-aturan laporan yang harus dipenuhi termasuk laporan kas dan ini, dan buku kas itu juga bisa direalisasikan. Saya juga sebetulnya pada 2 minggu atau 1 minggu ya, saya diberi amanah itu sudah dilapori banyak fakultas terkait dengan masalah pencairan ini ya, dropping. Salah satunya ada yang mengeluhkan saya anggaran 2021 ya, berapa M Pak, saya mengajukan tidak cair sampai akhir Maret kemarin 2022. Wah, saya pikir ini material ya, 1 M lebih saya pikir. Ketika suatu saat, alhamdulillah saya kegiatan bertemu dengan bendara kita yang kita sayangi bersama ya, Saudara Dr. Prianto ya. Saya itu juga dosen saya. Ustaz, ini saya dikeluhkan salah satu fakultas, kenapa 1 M-nya enggak cair? Ini kan material Ustaz. Begini Pak, jadi panjenengan sama-sama akuntan sama saya. Waduh, dari saya dibalik ini. Ya, pripun Ustaz, saya bilang. Saya enggak mencairkan karena saya lihat laporan kasnya itu ada 3 miliar. Oh gitu Ustaz. Oke. Kalau Pak jadi saya sebagai bendahara bagaimana? Ya saya sekarang di SK-kan dulu Ustaz, nanti saya jawabnya kan gitu ya. Jadi bendahara dulu nanti saya jawab gitu. Enggak gini Ustaz, ini guyon jangan disampaikan nanti. Saya bilang, oh kalau begitu ya saya akan sama. Seorang akuntan ketika melihat kayak gitu ya, dia akan men-stop dulu. Karena uang di tangan itu ada 3 miliar, itu tuh yang dipakai. Nah persoalannya, mungkin laporan itu adalah bulan, seperti inilah, bulan Mei. Jenengan melaporkan pada tanggal 31 Mei, ada 3 miliar. Ketika sudah tanggal 15 Juni ini, uang itu udah habis, Anda udah uang pakai, uang itu kita laporannya tidak real time. Kalau ada kita real time, ya Pak Kir buka tanggal 16, oh iya, saldo kasnya, saldo banknya fakultas ini sudah sedikit, mungkin tinggal 100 juta. Nah, ini juga menjadi catatan, mungkin Pak Salim, Pak Edi, dan Pak Dedi ya. Pak Dedi DSI. Ya, bisa enggak kita buat laporan kas dan laporan buku bank itu real time. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan ini, Pak Kir juga paham, oh ternyata pada posisi tanggal 1 Juni ketika dia mau dropping memang tinggi. Tapi setelah tanggal 16 ini, tanggal 15 seperti ini sudah di bawah, mungkin di bawah 100 juta dan sebagainya. Dan itu sangat dibutuhkan. Kalau itu bisa dilaksanakan itu akan lebih baik lagi. Minimal kalau program itu belum bisa, artinya ada komunikasi antara
WD2 ya dengan Kabiro Keuangan dengan Pak Kir bahwa dana saya itu sekarang sudah berkurang sekian dengan menunjukkan buku banknya. Oh iya, ini ada beberapa dilakukan oleh fakultas ya. Akhirnya Pak Kir bisa menerima, akhirnya bisa dicairkan. Ya, artinya komunikasi ini menjadi suatu yang penting juga karena laporan kita buku kas dan buku bank itu tidak real time juga gitu loh. Tapi kalau bisa dibuat sistem yang real time itu akan lebih bagus lagi. Ya, kalau beda memang kita di antara yayasan kita dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan kalau sudah didok APBD akan cair ya. Berapapun kalau tidak cair malah dianggap kita tidak bisa bekerja dan sebagainya. Saya pikir itu garis besar pesan-pesan dari Pak Rektor yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu Dekan, WID2 dan pimpinannya lain ya. Semoga jamaah kita ya bisa lebih solid sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi program pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas ya. Kita mengarah ke sana semua ya, dalam 5 tahun diharapkan kita memang potensi-potensi untuk program studi yang sudah unggul dan sebagainya bisa tercapai ya. Di besar kiranya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu apabila ada perkataan maupun tingkah laku kami yang tidak berkenan dalam sambutan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini ya, dan semoga acara ini sampai akhir nanti bisa tercapai apa yang menjadi tujuan target dari SPI bidangnya Pak Edi ini dan Kepala Biro Keuangan program-programnya bisa tercapai semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pelatihan keuangan bagi tenaga keuangan di lingkungan fakultas, biro, lembaga, dan unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR2. Menambahkan mungkin dari Pak Edi ya selaku Kepala SPI Unisula, karena beliau ini yang setiap periodik mungkin bisa bulanan atau 3 bulanan beliau ini melakukan audit di masing-masing fakultas dan unit sehingga beliau paham sekali persoalan apa yang ditemukan di masing-masing fakultas dan unit. Untuk kemudian nanti mungkin ada sesi diskusi sebentar Pak. Jadi ya. Moga Pak Edi kami persilakan informasi. Ya, terima kasih Pak Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Kepala Unit, Lembaga, Biro, dan Tendik yang hari ini hadir. Kami ucapkan terima kasih memenuhi undangan kami. Tapi mohon maaf karena acara pagi hari ini memang agak mundur sedikit ya. Mohon maaf kami sebagai panitia. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dedi dan juga Pak Salim terkait dengan latar belakang kenapa kami melakukan pelatihan ini. Kami dari SPI itu memang ada 3 audit yang kita lakukan, lingkup audit kita. Yang pertama keuangan, yang kedua di SDI, kinerja SDI, terus kemudian yang ketiga terkait dengan aset. Terkait dengan keuangan, beberapa temuan memang kami sudah sering kita laporkan kepada Bapak Ibu Dekan, Kepala Unit. Ya. Di keuangan memang terkait dengan kas, ini beberapa hal catatan kami yang selama bertahun-tahun kami audit ya, terkait dengan kasnya, buku kasnya, itu temuannya selalu sama. Dan itu perbaikan tidak selalu dilakukan dan ketemuannya pasti itu terus.
Nah ini yang pertama ini kita lakukan penyeragaman. Ibaratnya kita ingin menyegarkan kembali pemahaman mengenai buku kas ini. Yang kedua, ini permintaan dari Pak Rektor sendiri bahwa kemarin sebenarnya yang mau kita undang itu hanya Tendik saja sebagai pelaksana, tetapi Pak Rektor meminta kami untuk mengundang Bapak Ibu Dekan, Kepala Unit sebagai penanggung jawab di unitnya masing-masing terkait ada persepsi yang di sini ada persepsi yang mungkin tidak benar di situ. Ya mungkin ada persepsi yang kurang seragam bagi kita semua bahwa meskipun kita tidak punya kas, ya meskipun tidak punya kas itu tetap harus dilaporkan. Meskipun tidak ada dropping, tetap harus dilaporkan. Ya, meskipun saldonya 0, tetap harus dilaporkan. Meskipun tidak ada kegiatan, harus dilaporkan. Buku kas bank itu terkait dengan aliran kas bank. Ada atau tidak uang itu tetap harus dilaporkan. Maka kemarin catatan kami ada beberapa fakultas, beberapa kepala, beberapa unit, lembaga, biro itu ada yang tidak melaporkan. Ini karena tadi sudah disinggung oleh Pak Dedi tadi ada ketentuan terkait dengan ketentuan yayasan, itu harus dilaporkan ke yayasan yang salah satu menjadi pertimbangan dropping, ya, itu makanya menjadi pertimbangan dropping ini yang menjadi urgent bagi Pak Rektor untuk mengundang Bapak Ibu Dekan. Tadi disinggung juga Pak Dedi terkait dengan tidak di-dropping oleh yayasan karena buku kasnya mencatat ada saldo yang banyak sekali. Itu pengalamannya itu memang persepsi yang salah. Ya, dari fakultas melaporkan seperti itu, ternyata memang uangnya memang nggak ada di fakultas. Karena pencatatan yang salah. Ya, itu uangnya sudah dipakai di semua kegiatan, tetapi di buku catatan kas itu masih ada saldonya. Sebenarnya uangnya di fakultas tidak seperti itu. Ini yang salah di situ. Maka ini pertimbangan kami untuk Bapak Ibu Dekan Kepala Unit untuk melihat untuk untuk sekedar mengingatkan kepada WR2 atau kepala atau yang unit keuangan bahwa itu mungkin yang suatu kecil tapi bagi yayasan melihat ini uangnya besar di situ. Nah, ini nggak usah di dropping lah, itu kan menjadi kerugian padahal uangnya nggak ada di situ. Itu yang pertama tadi seperti itu yang mungkin menjadi pertimbangan Pak Rektor tadi untuk mengundang Bapak Ibu Dekan dan Kepala Unit. Nanti kami akan melakukan pelatihan 1 hari full di sini untuk menyamakan persepsi agar nanti buku kas yang dibuat itu seragam dan nanti kita harapkan Bapak Ibu Dekan juga melihat, memperhatikan hal itu sehingga sebelum dilaporkan jangan hanya percaya pada bawahan saja yang dilaporkan ini ternyata tidak betul kondisinya di situ. Ya. Itu yang pertama terkait dengan buku kas. Yang kedua terkait dengan LPJ. Kami mengaudit LPJ setiap hari. LPJ yang akan sebelum masuk ke keuangan itu masuk ke SPI dulu. Nah, kita lakukan itu, tapi kita hanya khusus untuk pengembangan, untuk audit, untuk SPJ yang pengembangan. Kita sering mengembalikan LPJ. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan buktinya, bukti yang kurang. Bahkan kemarin kita menemukan hampir 100 juta. Ada LPJ sebesar sekitar 500 juta, laporannya 500 juta, tetapi ada selisih laporan dengan bukti selisih segitu. Maka kita kembalikan, diperbaiki. Ini terjadi seperti ini terus. Ya, selalu ada selisih terus yang harus kita kembalikan. Bahkan ada yang fakultas yang ngambek akhirnya tidak ke SPI langsung ke keuangan. Nah, ini yang menjadi perhatian nanti Bapak Ibu Dekan, Kepala Unit untuk perhatikan ini sehingga nanti dari Pak Salim akan melakukan pelatihan LPJ itu sehingga nanti LPJ yang kita masuk ke SPI itu tidak terjadi hal yang seperti itu. Kita harapkan sehingga baik-baik saja. Sehingga saya SPI karena saya bertanggung jawab langsung kepada Pak Rektor, nanti yang saya laporkan itu yang baik-baik saja nanti di situ.
Ya, saya kira ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Untuk selanjutnya, mumpung Pak Dekan hadir, mungkin ada kesempatan untuk diskusi sebentar nanti sebelum pelatihan, karena waktunya masih cukup panjang ini untuk jadwal pelatihan teknik kan jam 9.45 ya. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, atau mungkin teknik juga ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Kami persilahkan. Monggo, kalau ada yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada mungkin Pak Kurniawan mau? Oh enggak. Kalau tidak ada mungkin sesi pembukaan mungkin perlu kami tutup untuk nanti kami lanjutkan ke sesi pelatihan. Untuk sesi pelatihan kami untuk teknik kan wajib sama kepala unit wajib. Untuk dari fakultas mungkin ada perwakilan dari WD2 minimal kalau bisa. Paling tidak nanti pada sampai sesi luhur lah itu WD2 kalau memungkinkan atau sekretaris dekan, tapi kalau ada berhalangan mengikuti tidak masalah untuk meninggalkan forum. Demikian Bapak Ibu semua, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.